Halo Sobat Tante Irma, yang sudah subscribe saya doakan semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Yang belum subscribe langsung saja pencet tombol subscribe-nya supaya dan semoga apa yang diinginkan segera terwujud. Nikmati ceritanya sampai akhir ya, karena cerita ini menarik dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Baiklah, kita lanjut ke ceritanya. Surabaya Barat. Sebuah kawasan di mana kemewahan bukan lagi impian, tapi standar hidup. Rumah-rumah gedongan bergaya Mediterania berdiri gagah, mobil-mobil Eropa mengkilap keluar masuk gerbang otomatis. Di salah satu rumah paling megah di kawasan itu, hiduplah seorang wanita yang merasa dirinya adalah ratu. Namanya Marisa. Marisa 45 tahun, janda kaya raya pemilik butik tas branded impor. Cantik, sangat. Perawatan wajahnya saja sebulan bisa seharga motor baru. Dia wangi, dia modis, dan dia dipuja oleh teman-teman sosialitanya. Tapi, seperti pepatah lama, jangan menilai buku dari sampulnya. Di balik wajah cantiknya yang kencang berkat botoks, tersimpan jiwa yang busuk. Di rumah besarnya itu, Marisa tinggal sendirian, hanya ditemani oleh seekor anjing pudel kesayangannya bernama Koko, dan seorang asisten rumah tangga ART bernama Siti. Siti wanita 28 tahun asal desa kecil di Lamongan. Wajahnya polos, kulitnya sawo matang, dan dia pendiam. Siti bekerja di sana bukan untuk mencari kekayaan, tapi demi bertahan hidup dan membiayai ibunya yang sakit gagal ginjal di kampung. Bagi Marisa, Siti bukanlah manusia. Siti hanyalah alat bernyawa. Setiap pagi, neraka Siti dimulai jam 4 subuh. "Heh, babu goblok!" Teriakan Marisa adalah alarm pagi Siti. Pernah suatu pagi, Siti membawakan kopi. Suhunya mungkin kurang panas sedikit. Apa yang dilakukan Marisa? Dia tidak meminumnya. Dia menyiramkan kopi itu ke kaki Siti. "Au, panas nyoh!" jerit Siti. "Itu tahu panas. Otak kamu itu dipakai. Saya mau kopi mendidih, bukan air comberan dingin begini. Bikin lagi. Kalau salah lagi, saya siram ke muka kamu." Caci maki, tamparan, dan lemparan barang adalah makanan sehari-hari Siti. Siti sering menangis di kamar mandi pembantu yang sempit dan pengap. Dia menatap cermin, melihat pipinya yang lebam bekas tamparan cincin berlian Marisa. Dalam hati dia bertanya, "Ya Allah, kenapa nasibku begini? Apa karena aku miskin, aku boleh diinjak-injak?" Tapi Siti bertahan. Dia ingat wajah ibunya di kampung yang butuh uang cuci darah. Namun, kesabaran manusia ada batasnya, dan batas itu akan segera dilanggar. 1 tahun Siti bekerja di neraka itu. Dia masih kuat. Sampai suatu hari, telepon dari kampung berdering. Tetangganya mengabarkan, "Ti, ibumu kritis. Harus operasi segera atau tidak tertolong. Biayanya 5 juta. Dunia Siti runtuh. Uang dabungannya belum cukup. Satu-satunya harapan adalah majikannya. Sore itu, Marisa sedang bersantai di pinggir kolam renang, memakai kacamata hitam sambil manicure. Siti datang dengan mata sembab. Dia melakukan hal yang paling merendahkan dirinya. Dia bersujud. Dia mencium kaki Marisa. "Nyonya, tolong sayanya," isak Siti. Marisa menurunkan kacamata hitamnya, menatap jijik. "Apa sih kamu? Drama banget. Bangun." "Nyonya, ibu saya kritis di kampung. Saya butuh pinjam 5 jutanya. Potong gaji saya 3 bulan atau 4 bulan gak apa-apa. Saya kerja seumur hidup buat nyonya, asal ibu saya selamat." Permintaan itu tulus, sangat putus asa. Tapi jawaban Marisa sungguh di luar nalar kemanusiaan. Marisa tertawa sinis. "Heh, Siti, kamu itu baru kerja setahun, udah berani kasbon 5 juta. Kamu pikir saya bank? Lagian ya, orang miskin kayak ibu kamu itu emang penyakitnya banyak. Itu seleksi alam. Udah tua, sakit-sakitan, ngabisin duit. Mending mati aja, ngurangin beban kamu." Siti terhenyak. Dia tidak percaya kalimat itu keluar dari mulut manusia. "Tapinya, itu ibu saya. Izinkan saya pulangnya." "Gak boleh," bentak Marisa. "Besok saya ada arisan di rumah. Siapa yang masak? Siapa yang mandiin Coco? Kalau kamu pulang, detik ini juga saya pecat. Dan gaji kamu bulan ini saya tahan." Siti tidak punya pilihan. Dia kembali bekerja sambil menangis. 2 hari kemudian, kabar itu datang.
ibunya meninggal dunia. Siti tidak bisa melihat wajah ibunya untuk terakhir kali. Siti tidak bisa memandikan jenazah ibunya. Di hari pemakaman ibunya, Siti justru harus memandikan anjing Marisa, si Coco, dengan sampo anjing yang harganya lebih mahal dari biaya obat ibunya. Saat menggosok bulu anjing itu, air mata Siti kering. Kesedihan di matanya berubah menjadi tatapan kosong yang mengerikan. Di kamar mandi itu, Siti bersumpah, bukan pada Tuhan, tapi pada setan di dalam dirinya. Nyonya Marisa, Nyonya sudah ambil nyawa ibu saya karena uang 5 juta. Sekarang, saya akan ambil nyawa Nyonya. Tapi saya nggak akan bunuh Nyonya langsung. Saya akan bikin Nyonya sakit. Sakit yang lama, sampai Nyonya memohon untuk mati. Dendam sang babu telah dimulai. Siti bukan wanita bodoh. Dulu, dia lulusan SMK farmasi terbaik di kampungnya, meski tidak bisa lanjut kuliah karena biaya. Dia tahu sifat-sifat bahan kimia. Dia tahu membunuh dengan pisau akan membuatnya dipenjara seumur hidup. Membunuh dengan racun tikus akan mudah terdeteksi otopsi. Siti memilih jalan sunyi, jalan yang lambat, slow poisoning. Rencananya sangat rapi dan mengerikan. Dia mengincar 2 hal yang paling dicintai Marisa, kecantikan dan kesehatan. Metode pertama, jus maut. Setiap pagi, Marisa minum jus detoks sayuran. Siti pergi ke gudang, mengambil sebungkus kapur barus, naftalen, benda putih yang biasa dipakai pengharum lemari. Di dapur mewahnya, saat Marisa masih tidur, Siti menumbuk kapur barus itu sampai menjadi bubuk super halus, seperti tepung. Setiap bikin jus, Siti memasukkan seujung sendok teh bubuk itu. Dosisnya kecil, tidak berasa, tertutup rasa sayuran. Tapi, naftalen adalah racun yang merusak sel darah merah dan ginjal secara perlahan. Metode kedua, sup pemutih. Marisa suka sup krim. Siti punya bumbu rahasia baru. Di bawah wastafel ada botol cairan pemutih pakaian, bleach. Siti meneteskan 3-4 tetes ke dalam mangkuk sup panas Marisa. Sedikit saja. Efeknya, iritasi lambung kronis dan kerusakan organ dalam jangka panjang. Metode ketiga, ini adalah balas dendam paling sadis. Siti tahu Marisa sangat bangga dengan wajahnya. Siti diam-diam masuk ke kamar Marisa, membuka jar krim malam lamer seharga 5 juta rupiah itu. Siti mencampurkannya dengan bahan kimia keras yang dia beli di pasar gelap, merkuri dosis tinggi, dan sedikit air aki, acuzur, yang sudah dia encerkan. Siti mengaduk krim itu dengan telaten. Warnanya tidak berubah. Baunya tertutup parfum krim. Tapi isinya sudah berubah menjadi asam yang akan menggerogoti kulit. Setiap kali menyajikan makanan beracun itu, Siti tersenyum manis. Silahkan Nyonya, jus sehatnya, biar Nyonya panjang umur. Marisa meminumnya sampai habis tanpa curiga. Dia tidak sadar, dia sedang meminum kematiannya sendiri, teguk demi teguk. 3 bulan, 6 bulan, setahun. Racun itu bekerja seperti rayap yang memakan kayu. Pelan, tidak terlihat, tapi pasti. Gejala pertama muncul di bulan keempat. Marisa mulai sering pusing hebat dan mual. Emosinya makin tidak stabil. "Siti, kamu masak apa sih? Perut saya sakit melilit," teriak Marisa. Siti hanya menjawab tenang. "Saya masak seperti biasanya. Mungkin Nyonya masuk angin." Lalu, bencana sesungguhnya datang. Wajah Marisa, kulit wajah yang dulu kencang dan glowing, mulai muncul bercak-bercak hitam atau hiperpigmentasi. Rasanya panas seperti terbakar. Lama-kelamaan, kulit itu menipis. Muncul luka-luka koreng yang bernanah. Marisa histeris melihat cermin. "Ah, muka saya! Kenapa muka saya?" Marisa panik. Dia pergi ke dokter kulit terbaik di Surabaya. Dokter memberinya salep, tapi tidak mempan. Karena setiap malam, dia masih memakai krim maut racikan Siti. Kondisinya makin parah. Rambutnya mulai rontok segenggam demi segenggam. Ginjalnya mulai rusak, membuat dia kencing berdarah. Tubuhnya kurus kering, tapi perutnya bengkak membusung.
efek kerusakan hati atau liver. Marisa pergi ke Singapura. Dokter di sana bingung. "Nyonya Marisa, ini aneh. Organ Anda rusak seperti orang yang terpapar logam berat atau radiasi. Tapi kami tidak menemukan sumbernya. Mungkin ini penyakit autoimun langka." Tidak ada yang curiga pada pembantu yang lugu di rumah. Marisa pulang dengan putus asa. Teman-teman sosialitanya mulai menjauh. Mereka jijik melihat wajah Marisa yang hancur dan bau badannya yang aneh, akibat kerusakan organ. Pacar berondongnya meninggalkan dia. Marisa sendirian, terbaring lemah di kamar mewah yang kini bau obat. Ironisnya, siapa yang merawatnya? Siti. Siti menjadi perawat paling setia. Dia menyuapi Marisa, membersihkan muntahannya, memijat kakinya. Marisa yang dulu angkuh, kini tak berdaya. Dia menangis di pelukan Siti. "Tih, cuma kamu yang baik sama saya. Teman-teman saya jahat semua. Maafin saya ya, Tih, kalau dulu saya galak." Siti mengelus rambut Marisa yang tinggal sedikit itu. "Shh, Nyonya, jangan banyak pikiran. Saya akan urus Nyonya sampai selesai." Di balik punggung Marisa, Siti tersenyum dingin. Senyuman predator yang melihat mangsanya sudah lumpuh. Tahun ketiga, Marisa sudah lumpuh total. Divonis gagal ginjal stadium akhir dan kerusakan hati permanen. Dia hanya menunggu waktu. Malam itu, hujan deras mengguyur Surabaya. Petir menyambar, mematikan listrik di kawasan itu. Gelap gulita. Hanya ada cahaya lilin di kamar Marisa. Siti masuk membawa nampan. Bukan jus, bukan sup, tapi segelas pahangat. Kali ini Siti tidak mau menunggu lagi. Dia sudah bosan. Dendamnya sudah terbayar lunas melihat penderitaan Marisa selama 3 tahun. Di dalam teh itu, Siti memasukkan campuran obat tidur dosis tinggi dan pembersih lantai sisa banyak. Ini adalah the final blow. Siti duduk di tepi ranjang. Bayangan lilin membuat wajah Siti terlihat seram di dinding. "Minumnya, ini obat herbal biar nggak sakit lagi," bujuk Siti. Marisa dengan tangan gemetar meminumnya. "Pahit, Ti," keluh Marisa. "Iya, obat memang pahit. Sebentar lagi sakitnya hilang kok." 5 menit kemudian, reaksi terjadi. Marisa mulai sesak napas. Kerongkongannya terasa terbakar. Dia mencengkram spray. Matanya melotot menatap Siti. "Tih, sakit, tolong." Siti tidak bergerak. Dia hanya duduk diam menatap majikannya yang sedang sakaratul maut. Siti mendekatkan wajahnya ke telinga Marisa. "Sakitnya, panas, perih," bisik Siti. Marisa menatap mata Siti. Dia melihat sesuatu yang mengerikan di sana. Kebencian murni. "Nyonya ingat ibu saya? Ibu saya meninggal karena nggak punya uang 5 juta. Nyonya bilang orang miskin lebih baik mati kan?" Mata Marisa terbelalak. Dia sadar. "Kamu racun." "Iya, 3 tahunnya. Jus Nyonya isinya kapur barus. Krim muka Nyonya isinya air aki. Saya yang bikin Nyonya busuk. Saya." Air mata menetes dari sudut mata Marisa. Bukan air mata sedih, tapi air mata ketakutan dan penyesalan yang terlambat. Dia mencoba berteriak, tapi pita suaranya sudah rusak. Tubuhnya kejang sekali lagi. Lalu diam. Matanya melotot kaku menatap langit-langit kamar yang gelap. Sang nyonya besar telah tewas di tangan babunya sendiri. Pagi harinya, matahari terbit. Siti tidak melarikan diri. Dia tidak mencuri perhiasan Marisa sepeser pun. Dia mandi, sholat subuh, lalu menelepon polisi dengan suara tenang. "Pak polisi, majikan saya meninggal. Sepertinya overdosis obat." Polisi datang. Awalnya mereka mengira kematian wajar karena penyakit. Tapi ada satu detektif senior yang curiga. Dia melihat keanehan di kamar Siti. Ada botol-botol bahan kimia yang tidak lazim. Ada buku harian Siti yang berisi catatan resep racunnya. Autopsi dilakukan, hasilnya mengejutkan. Tubuh Marisa penuh dengan racun naftalen dan merkuri dalam kadar mematikan.
Siti ditangkap. Saat dia digiring keluar dari rumah mewah itu, ratusan wartawan dan tetangga berkumpul. Biasanya, tersangka pembunuhan akan menunduk malu, menutupi wajah dengan baju. Tapi Siti berjalan tegak, kepalanya mendongak. Dia menatap kamera wartawan, dan dia tersenyum. Senyuman tipis yang membuat siapa saja yang melihatnya merinding. Di pengadilan, Siti tidak membela diri. Dia mengakui semuanya dengan tenang. Hakim bertanya, "Apakah kamu menyesal?" Siti menjawab, "Saya hanya menyesal kenapa ibu saya harus mati duluan. Hutang nyawa sudah lunas, Pak Hakim. Saya siap dihukum mati. Setidaknya saya mati dengan tenang, karena tugas saya sudah selesai." Siti divonis penjara seumur hidup atau hukuman mati. Rumah mewah Marisa kini kosong dan konon berhantu. Warga sering mendengar suara wanita menangis kesakitan di malam hari. Teman-teman, kisah Siti dan Marisa adalah peringatan keras. Jabatan, kekayaan, dan kekuasaan tidak memberikan kita hak untuk menginjak-injak orang lain. Hati-hati memperlakukan orang kecil. Hati-hati pada orang yang menyiapkan makananmu, karena di tangan mereka, hidup dan matimu berada. Sampai di sini cerita Tante Irma hari ini. Semoga kalian semua terhibur dan jangan lupa komen dari kota mana saja yang hadir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Salam sehat dan bahagia.